Pemuda ini bernama Miki. Tidak seperti pemuda seusianya yang memilih untuk berkuliah, di dalam kesehariannya Miki malah menyibukkan diri dengan mengutak-ngatik mesin mobil. Selain hobi, hal itu juga dilakukannya untuk membantu bengkel milik ayahnya. Sekedar informasi, bengkel ayahnya Miki ini cukup terkenal di kota itu. Meski sang anak memiliki bakat yang diturunkan darinya, ayahnya Miki lebih senang jika anaknya itu berkuliah di luar negeri. Suatu hari, bengkel mereka kedatangan seorang pelanggan cantik bernama Gabi yang ingin memperbaiki sensor bahan bakar di mobil sport miliknya. Cara kerja Miki yang satset sontak membuat Gabi terkesima dan bilang akan mengajak teman-temannya ke bengkel itu untuk menyervis mobil. Dan benar saja, beberapa hari kemudian Gabi datang dengan mengendarai mobil berwarna putih bersama teman wanitanya. Dengan senyum sumringah, Miki pun bilang kalau mobil itu bisa diambil 2 hari lagi. Nah, 2 hari kemudian, tanpa mengajak temannya yang punya mobil itu, Gabi datang sendiri ke bengkel dan bertemu dengan Miki. Pemuda itu pun bilang jika mobil putih tersebut sudah beres dan siap di test drive. Sembari menyetir, Miki menjelaskan pada Gabi apa saja yang sudah ia lakukan pada mobil itu. Obrolan mereka pun jadi ngalor ngidul hingga ke pekerjaan Gabi yang katanya sebagai barista di sebuah kafe. Karena puas dengan pekerjaan Miki, Gabi pun memberikan uang tip yang cukup banyak. Sekarang kita ulik sedikit tentang sosok Gabi yang ternyata adalah anggota komunitas balap mobil. Suatu malam bersama teman-teman wanitanya, Gabi berniat untuk melakukan balapan melawan komunitas mobil lainnya. Nah, berhubung salah satu mobil temannya ada yang bermasalah, Gabi pun menghubungi Miki dan menyuruhnya datang ke tempat itu untuk memperbaikinya. Kacaunya lagi, setelah memperbaiki mobil tersebut, Miki malah ditantang ikut balapan. Karena menyangkut harga dirinya di depan Gabi, ditambah uang hadiahnya juga cukup besar, Miki pun menerima tantangan itu. Entah lagi beruntung atau memang jago, Miki akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Kemenangan Miki yang tidak terduga itu sontak membuat komunitas lawan jadi rugi besar. Pimpinan komunitas lawan yang bernama Archie lantas menuntut anak buahnya harus menang di balapan berikutnya. Keesokan harinya saat bengkel sudah tutup, tiba-tiba datang seorang gadis cantik menemui Miki. Gadis bernama Dennis itu pun menjelaskan kalau dirinya adalah pemegang bendera start di balapan kemarin malam. Tujuan Dennis menemui Miki adalah meminta tolong untuk memperbaiki mobilnya. Namun ternyata semua itu hanya alasan Dennis saja. Setelah mobilnya beres, Dennis kemudian menggoda Miki hingga akhirnya mereka pun bermesraan di bengkel tersebut. Nah, setelah Dennis pulang, Miki kembali kedatangan tamu yaitu Gabi. Ternyata gadis itu datang untuk memberikan bingkisan berupa spare part mobil yang diidam-idamkan oleh Miki selama ini. Di sini nampak jelas kalau Gabi sebenarnya ada hati pada Miki. Suatu hari ketika Miki nongkrong dengan Gabi dan komunitas balap mobilnya, tiba-tiba polisi datang dan membubarkan mereka. Karena panik, Miki pun akhirnya jadi numpang di mobilnya Dennis. Dan ujung-ujungnya mereka kembali bermesraan seperti tempo hari. Suatu malam, saat Miki sedang sibuk di bengkel, ia kedatangan sekumpulan pria dari komunitas mobil yang dikalahkannya kemarin. Kedatangan mereka ternyata bukan mau rusuh, tapi menawari Miki untuk gabung ke komunitas mereka dengan imbalan uang yang menggiurkan. Sebelum pergi, Archie sang ketua komunitas meminta Miki untuk memikirkan tawarannya baik-baik. Sementara itu, hubungan Miki dan Gabi jadi semakin dekat.
Mereka sering menghabiskan waktu bersama hingga akhirnya melakukan hubungan layaknya suami istri. Kedekatan Gabi dan Miki akhirnya diketahui oleh Dennis, dan karena cemburu, gadis itu pun membocorkan rahasia Gabi pada Miki. Ia bilang dulu Gabi adalah seorang wanita kupu-kupu malam. Hal itu lantas ditanyakan langsung oleh Miki pada yang bersangkutan. Dengan wajah penuh rasa bersalah, Gabi mengakui kalau hal itu benar. Sayangnya meski Gabi menjelaskan jika dirinya sudah tobat, Miki nampaknya tidak bisa menerima kenyataan itu. Dengan kondisi hati yang sedang panas, Miki nekat menantang Archie untuk balapan. Sialnya malam itu Miki kalah dan harus merelakan mobilnya diambil oleh Archie sebagai taruhan. Nah, berhubung Archie ini punya hutang pada seseorang, ia pun menyerahkan mobil milik Miki untuk mencicil hutangnya itu. Di sisi lain, Miki merasa menyesal karena nekat mempertaruhkan mobilnya. Ia pun berusaha mendapatkan mobil itu kembali hingga akhirnya mengetahui jika mobil tersebut sudah diserahkan Archie pada bos preman bernama Charlie. Dengan kondisi Miki ingin mobilnya kembali sedangkan Archie ingin hutangnya lunas, mereka berdua pun bekerja sama menghadapi Charlie. Miki dan Archie menantang Charlie untuk balapan dengan taruhan apabila mereka menang, maka mereka akan mendapatkan mobil milik Miki dan lunasnya hutang dari Charlie. Tapi apabila mereka kalah, hutang mereka jadi 2 kali lipat dan Gabi jadi milik Charlie. Tentu saja mendengar hal itu Gabi jadi murka karena dirinya jadi ikut-ikutan terseret. Dengan meminjam mobil milik ayahnya, Miki pun akhirnya memenangkan balapan tersebut. Kini Archie bisa bernapas lega karena hutangnya sudah lunas, sedangkan Miki sendiri bisa tersenyum sumringah karena mobil kesayangannya bisa kembali padanya. Bukan hanya itu, Miki juga kembali mendapatkan hati Gabi yang sempat ia sia-siakan. Masa lalu memang tidak bisa kita ubah, tapi kita masih memiliki masa depan. Film ini pun selesai.